Halo Elektrizen, apa kabar? Ketemu dengan aku Lovina Nova di Eltraktif. Eltraktif adalah elektroatraktif yang mana kita bakal ngobrol bareng, bercerita bareng, dan tentunya berbagi pengalaman bareng. Pada kesempatan kali ini, aku bakal ditemani oleh Jenderal dan Letnan Jenderal keluarga mahasiswa Teknik Elektro periode 2022-2023. Dan kali ini kita bakal bahas info menarik seputar pengalaman dan perjalanan kedua tokoh penting yang ada di Elektro ini. Penasaran kan bagaimana ceritanya? Makanya tetap stay tune terus di Eltraktif. Kita sambut saja Jenderal Reza dan Legend Zimar. Halo Jenderal dan Legend Jenderal, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke. Pada kesempatan kali ini Vino mau nanya dong kepada Jenderal dan Legend gimana seputar pengalaman di kuliahnya. Oke. Untuk yang pertama, kenapa sih Jenderal dan Legend milih Telkom University sebagai perguruan tingginya? Oh, ini mau jawab siapa duluan? Boleh Jenderal yang duluan? Oke. Kenapa milih Telkom sebagai tempat kuliah? Mungkin sama kayak teman-teman yang lain ya. Telkom itu jadi pilihan kedua lah, opsi terakhir. Pasti yang pertama perguruan tinggi negeri dulu kan. Nah, kebetulan gak dapet di perguruan tinggi dan akhirnya dapet di Telkom. Gitu sih. Oh begitu. Kalau Legend sendiri bagaimana nih? Ya kurang lebih sama. Cuman pilihan pertamanya waktu itu sekolah penerbangan. Cuman yang nggak lolos. Cuman lolos beberapa tahap. Ya akhirnya pilihan keduanya ya Telkom. Oke, kalau boleh tahu, kan dari beberapa jalur masuk di Telkom, Jenderal sama Legend sendiri masuknya dari jalur apa sih? Kalau Jenderal terus? Kalau gua dari jalur paling akhir, cuman gua lupa tuh jalur apa. USM Mandiri kalau nggak salah. Oh, USM. Kalau Legend sendiri? Jalur tes. Apa tuh namanya? JPA ya? JPA 1? Bukan JPA. Oh, UTG. Oh ya, jalur UTG. Oke, benar-benar. Betul. Oke, kalau dari jalur UTG tersebut, itu berapa pilihan nggak sih? Berapa pilihan? Berapa ya? 3, pokoknya sebenarnya kayaknya 5. Cuman yang inget itu 3 deh. Pertama elektro, kedua industri, ketiga kalau nggak salah telekomunikasi. Oke, kalau Jen sendiri dulu pilihannya apa? Kalau gue itu cuman milih 2. Yang pertama elektro, yang keduanya teknik industri. Oke, begitu. Kalau mengapa sih Jen dan Legend itu bisa tertarik ke jurusan teknik elektro? Gue ding Legend dulu deh yang duluan. Oke. Iya. Kenapa tertarik sama elektro? Elektro kan nggak jauh lah dari ya perlistrikan lah ya. Nah, aku percaya kalau di masa depan nanti apa-apa listrik. Ya sekarang aja lah apa-apa kita menggunakan alat yang berbasis listrik di mana-mana gitu. Jadi ya percaya aja kalau prospeknya bakal bagus gitu elektro itu. Oke, kalau Jenderal sendiri gimana? Kalau gua awalnya pengen masuk ke teknik mesin, cuman karena di negerinya nggak dapet, jadi ya yang masih berhubungan dengan teknik tapi relate sama kayak kendaraan gitu-gitu, ya dimasuknya ke teknik elektro. Oke, Vino mau nanya dong, kan waktu dulu jadi maba, waktu semester 1, gimana sih Jenderal sama Legend sendiri kayak menjalani kehidupan sebagai mahasiswa baru di Telkom University? Boleh, siapa dulu nih mau jawab? Oh, Jenderal dulu kali ya. Oke, boleh deh. Waktu jadi maba paling nyari temen sih karena dari asal daerah itu karena dikit banget ya teman, jadi ya kita kenalan sama teman-teman baru, terus banyak nge-explore hal-hal baru di perkuliahan, baru akhirnya nentuin mana yang gue suka, mana yang gue nggak suka gitu sih paling. Oke, kalau Legend sendiri gimana? Paling kalau pertama kali itu ya adaptasi sih sama lingkungan kuliah karena ternyata beda nih lingkungan pas kita SMA sama kuliah tuh bener-bener beda kebiasaannya gitu. Jadi adaptasi apa kan kalau di asrama kan apa-apa sendiri ya. Jadi belajar mandiri lah, belajar ngerantau juga jauh dari orang tua itu gimana sih rasanya. Habis itu baru nanti nyesuaiin ya nyari teman, terus yang ngerjain tugas bareng dan lain gitu sih. Seperti mahasiswa pada umumnya. Oh ya, kalau Jenderal dan Legend sendiri asli dari mana sih? Kalau Jenderal dari mana? Kalau gua aslinya Lampung tapi tinggal di Bogor. Oke, kalau Legend sendiri? Aslinya Pekanbaru tapi tinggal di Tangerang. Oh, berarti jauh ya dari Bandung, berarti kayak ngerantau gitu lah ya istilahnya. Oke, kalau setelah beberapa tahun nih jadi mahasiswa, apa sih yang Jenderal dan Legend rasain sebagai apa sih namanya anak elektro gitu?
Dari siapa nih? Boleh siapa dulu nih yang mau jawab? Dia Jendra dulu dulu deh. kali ya. Oke. Jadi mahasiswa elektro ya, mungkin karena di elektro sendiri banyak kegiatan, banyak event-event lain ya diadain sama apa namanya teman-teman sama abang kakak yang sebelum-sebelumnya. Jadi yang membuat gue merasa lebih aktif lagi, gue merasa lebih nyaman, dan gue merasa apa yang gue cari semuanya ada di sini. Dan banyak hal yang bisa gue explore yang ada di elektro, baik dari non akademik dan di akademiknya sendiri. Itu sih paling. Oke, kalau Legend sendiri gimana? Oke, awalnya aku kan masih abu-abu ya. Elektro sih ada kegiatan apa aja sih gitu. Ngapain sih aku jadi mahasiswa elektro nih, ngapain aja, terus masih bingung kan tuh. Nah, setelah itu dikenalin lah namanya ada kaderisasi sama abang kakak di sini. Nah, setelah itu tahu nih kalau elektro itu wah, ternyata banyak ya kegiatannya, banyak acara ya, banyak eventnya, banyak yang bisa diikuti. Jadi bangga lah jadi mahasiswa elektro ini dan seneng juga gitu. Oke, aku mau nanya dong ke Jenderal dan Legend itu KMT itu di mata Jen sama Legend apa sih gitu? Kayak apa gitu? Boleh aku karena Legendnya udah duluan, sekarang Jenderal dulu deh. Boleh apa sih gitu? KMT kalau di mata gue kalau bisa digambarin sama satu kata rumah ya. Tapi kalau mau dideskripsikan rumah di mana gue diajarkan banyak hal di situ. Gue membangun semuanya dari nol, ibarat ya jadi maba gue nggak tahu apa-apa, tapi masuk elektro, mengenal KMTE, di KMTE gue belajar banyak hal yang bisa mengembangkan soft skill gue. Jadi rumah itu yang terus akan gue jaga, rumah itu yang akan terus gue kembangin nantinya. Asik. Kalau Legend sendiri gimana? Apa sih tanggapan kayak KMT itu bagaimana gitu? KMT itu bagiku ya mungkin klise ya kedengarannya, tapi bagiku itu pengganti keluarga yang di rumah gitu. Asik. Udah tepuk tangan dulu teman-teman. Oke. Dan tadi kan Jenejas kan sebagai jenderal ya di KMTE. Mengapa sih jenderal itu bisa termotivasi untuk jadi jenderal di KMTE? Banyak hal yang dilalui pastinya sebelum akhirnya bisa meyakinkan diri untuk bisa mencalonkan diri sebagai seorang calon jenderal waktu itu. Cuman setelah gue ikut di KMT selama 1 tahun, ternyata banyak hal yang masih bisa KMT ini lakuin ke depannya, masih bisa banyak hal yang bisa dieksplor di KMT sendiri. Dan apa ya, gue rasa gue mampu untuk mewujudkan hal itu di KMT. Jadi kalau gue bisa, kenapa enggak? Dan itu yang akhirnya mendorong gue untuk mencalonkan diri waktu itu, dan akhirnya kepilih, dan ya sekarang gue menjadi seorang jenderal. Sebelumnya Jenderal Reza udah pernah kebayang nggak sih kalau Jenderal Reza itu bakal jadi jenderal gitu? Kalau kebayang pastinya enggak ya, karena awal masuk kuliah ya gue nggak tahu ada KMTE bahkan, tapi seiring berjalannya waktu, oh ternyata ada KMTE, oh ternyata ada satu himpunan yang bisa menaungi gue. Tapi untuk menjadi seorang jenderal, gue nggak mempersiapkan itu dari awal, tapi seiring berjalannya waktu lah. Oke, aku mau nanya nih ke Jenderal Reza, kenapa Jenderal Reza bisa memilih Legend Zimar sebagai legend? Kenapa gue milih Zimar sebagai letnan jenderal? Karena pastinya semua manusia itu nggak sempurna 100% ya, pasti ada kurangnya. Dan kekurangan itu yang gue yakini harus gue tutupi dan bisa membawa nantinya KMT ke depan lebih baik lagi. Dan ya akhirnya gue milih Zimar sebagai letnan jenderal karena dia gue yakini bisa menutupi semua kekurangan-kekurangan gue, dan kita yakin kita berdua bisa membawa KMT ke depan lebih baik lagi sih. Kenapa sih Legend Zimar bisa menerima menjadi legend pada periode kali ini? Oke, pengen cerita sedikit ya, Jen ya. Boleh. Jadi H+1 ya, H+1 atau H+2 ketika Jen aja terpilih. Nah, di situ Jen nelpon gua gitu. Terus ya nawarin lah atau ngajak kerja sama. Nah, tapi sebelum itu kalau dari aku pribadi nyocokin dulu gitu. Satu visi nggak gitu, satu misi atau bahkan satu pandangan gitu. Khawatirnya kan ditawarin, rupanya ketika di tengah jalan nggak satu pandangan, bahkan nggak satu pendapat. Nah itu kan bisa menimbulkan kekacauan yang cukup besar lah, cukup fatal. Nah ketika itu satu pandangan akhirnya, terus juga satu visi. Ya udah aku bilang oke, kalau gitu insya Allah aku siap gitu sih. Oke, mau nanya selanjutnya, kenapa sih apa yang Jenderal inginkan untuk KMTE pada periode sekarang? Boleh Jenderal dulu kali ya.
KMT kedepannya untuk periode sekarang ya lebih tepatnya gue pengennya KMT itu udah saatnya lebih ke arah eksternal dalam hal program kerja yang kita laksanain ini bisa ke arah eksternal juga, dan KMT bisa dipandang oleh bukan hanya di Telkom University tapi juga dipandang di seluruh kampus di Indonesia dengan beberapa program kerja yang kita punya. Kayak di podcast ini contohnya, dan ada beberapa program kerja nantinya yang bisa membawa KMT lebih tinggi lagi gitu. Oke, kalau Legend sendiri apa sih yang Legend inginkan untuk KMTE? Sebenarnya kurang lebih sama ya. Kenapa? Karena ya itu hasil diskusi dari kita berdua lah, kita maunya gimana. Cuma paling tambahan dariku ya, memang harapanku dan bahkan ekspektasiku besar lah pada kepengurusan ini. Jadi kalau bisa dibilang kalau agak keras ya memang lah, karena kan banyak tujuan yang harus dicapai pada periode ini. Apalagi kalau kita nanti kepengurusan sekarang ini bakal menurunkan legacy lah, atau bahkan titipan-titipan kepada adik-adik kita, terutama 2020 nanti yang bakal mau menjabat, terus kerjasama dengan 2021. Ya harapanku upaya kepengurusan ini nggak berhenti pada kepengurusan ini aja gitu, dan itu bakal terus berjalan sampai ya kalau bisa sampai selamanya lah gitu. Oke, kalau dari Jendra dan Legend sendiri ada target gak sih untuk KMTE pada periode kali ini? Target untuk KMT periode sekarang tentunya KMT punya roadmap untuk di tahun 2022 ini, dan gue harap semua roadmapnya bisa tercapai. Dan target gue mungkin ketika kita lagi masa peralihan dari yang online kembali ke offline ya, gue berharap semua program kerja bisa terlaksana dengan baik, nggak ada program kerja yang tidak terlaksana, dan inovasi-inovasi yang udah kita buat bersama baik dari gue, Zimar, dan seluruh departemen itu bisa terlaksana dengan baik sih, minimal itu aja. Oke, untuk selanjutnya gimana sih cara Jenderal sama Legend sendiri untuk membagi waktu antara himpunan sama perkuliahan? Oke, boleh Legend dulu kali ya yang jawab, gimana? Online apa offline nih? Boleh, mau sisi offline, boleh sisi online, terserah. Kalau online kayaknya gampang ya. Inilah, kalau online tuh double device kan bisa gitu. Terus ya multitasking lah, kalau online itu kan lebih fleksibel gitu kan. Tapi kalau offline paling lebih tetap lebih memprioritaskan perkuliahan ya, karena bagaimanapun juga orang tua kita kan membiayai kita kan untuk kuliah gitu. Benar-benar. Jadi ketika misal memang ada acara organisasi yang bentrok pada perkuliahan, paling dariku sama Jen nanti bakal diskusi untuk mengundurkan kegiatan organisasi itu gitu. Karena bagaimanapun juga kuliah itu tetap prioritas nomor 1 lah gitu. Kalau Jendra sendiri gimana sih cara membagi waktu antara perkuliahan sama himpunan? Kalau gue pribadi untuk mengatasi hal tersebut, gue punya punya note sendiri lah, punya kalender sendiri. Selama seminggu ini bakal ngapain aja, bahkan 1 bulan ke depan bakal ngapain aja, di tanggal-tanggal mana aja. Jadi ketika ada acara himpunan yang ingin diadakan itu mau nggak mau kita semua orang harus cek dulu nih di kalender akademik, ada bentrok nggak, ada ini nggak. Tapi sebisa mungkin ya kegiatan himpunan itu nggak mengganggu aktivitas akademik, sama yang kayak sampai Legend tadi. Jadi ya caranya untuk ngatur gimana caranya membagi waktu antara himpunan dan kuliah, ya prioritasin kuliah, tapi apa yang udah diamanahin di himpunan juga harus dijalankan. Jadi mau nggak mau kita juga harus buat roadmap buat diri kita sendiri lah, timeline harian, timeline mingguan, bahkan timeline bulanan buat diri kita sendiri. Oke, dari setelah menjabat jadi Jenderal dan Legend, apa sih yang kegiatannya berbeda gitu setelah menjabat atau sebelum menjabat? Boleh deh, Jenderal dulu kali ya. Kalau gua kalau dulu mungkin bangun tidur itu bisa yang dipikirin tuh cuman kuliah aja, ya nilai dan tugas-tugas yang belum dikerjain. Tapi sekarang yang dipikirin yang ada dosen yang ngechat nggak, ada telepon yang nggak kejawab atau enggak, tapi lebih ke arah lebih sering dicari dosen sih sebenarnya kalau udah menjabat. Karena ya banyak hal pastinya, tapi tentunya yang paling berpengaruh tuh waktu tidur sih. Karena waktu tidur jadi lebih sedikit daripada sebelum-sebelumnya. Oke, kalau Legend sendiri gimana? Apa sih yang berbeda setelah menjabat gitu? Sebenarnya untuk yang berbeda setelah menjabat bahkan sebelum menjabat nggak beda jauh sih. Karena kalau dibilang tidur, nggak menjabat pun tidur pun larut gitu kan, entah ngapain gitu kan.
Kalau setelah paling bedanya gini sih. Kalau setelah menjabat itu tidur larut karena memikirkan sesuatu gitu. Tapi kalau sebelum menjabat ya paling mikirnya besok mau ngapain atau tugas sudah belum mah, paling gitu-gitu aja sih. Lebih gitu lebih seperti itulah kurang lebih. Oke, apa sih tantangan yang dihadapi Jen sama Legend sendiri pada menjabat sekarang? Dari gue mungkin ya. Iya, boleh. Dari gue mungkin karena kita peralihan ya dari yang online ke offline, jadi banyak perubahan-perubahan yang harus kita ikutin. Karena sebelumnya kita kan 2 tahun online ya, mau nggak mau gue dan Zimmer terbiasa dengan apa yang kita lakukan secara online. Tapi ketika kita menjabat harus transisi ke offline, jadi itu yang menjadi salah satu hambatan juga. Mungkin tambahannya kebijakan dari kampus yang suka berubah-berubah, nggak konsisten, jadi yang membuat apa yang udah kita planning harus diganti ke plan yang lain karena kebijakan kampus yang berubah. Oke, kalau Legend sendiri gimana? Kalau tantangan dariku ini sih lebih ke mempersiapkan rekan-rekan kerja sendiri untuk transisi dari online ke offline, karena 2 tahun pasti kebiasaan baru tuh hadir gitu di online. Kayak misal yang biasanya bangun pagi ini, walaupun kelas pagi ya, ini gara-gara online ya bangun pagi enggak juga, ya tinggal ngeklik Zoom ya kan, Zoom atau Google Meet, terus entah misal ada aja yang tinggal tidur atau bahkan ngapain gitu kan. Nah kalau karena sekarang sudah offline ya, paling lebih ini sih, lebih ngedorong lah rekan-rekan pengurus KMTE, warga dan lain-lain untuk lebih ayo nih kita offline nih, lebih nyadarin kita tuh udah offline loh gitu. Jadi ya udah mau nggak mau gerak gitu, nggak ada kata malas-malasan, nggak ada kata aduh ini offline lagi, nggak ada apa. Itu sih tantangannya, karena memang selama 2 tahun pasti kebiasaan baru tuh ada aja gitu sih. Oke, aku mau nanya selanjutnya, permasalahan apa sih yang kira-kira bikin Jen sama Legend sendiri yang bikin pusing, nggak mumet banget gitu? Boleh sih duluan, Jendra dulu kali yang jawab ya. Rata-rata permasalahan pasti bikin pusing sih. Nggak ada yang nggak bikin pusing. Cuman kalau untuk masalahnya apa, ya kurang lebih ya masalah-masalah himpunan pada umumnya lah, kayak ada bentrok antar internal sendiri, bahkan ada miskomunikasi gitu-gitu kurang lebih. Oke, aku mau nanya selanjutnya, apa sih yang dirasakan Jen sama Legend sendiri kalau misalkan kayak ada yang masalah nih tiba-tiba dateng kayak gitu? Boleh Jendra dulu kali ya. Oke, masalah tiba-tiba dateng ya. Paling sebisa mungkin kita hadapin dengan tenang, dengan kepala dingin, dan jangan terburu-buru. Karena kalau kita misalkan nangkepnya secara terburu-buru, nangkepnya dalam keadaan kepala yang nggak dingin, ya pasti kedepannya tindakan yang kita ambil tuh bakal salah. Tindakan yang kita ambil tuh bakal nggak sesuai dengan apa yang harusnya kita lakukan. Jadi ya sebisa mungkin kita selesaikan dengan perlahan, tapi nggak perlahan banget, perlahan tapi dengan pastilah, ibaratnya gitu. Oke, kalau dari Legend sendiri gimana? Dari aku, ketika misalnya ada datang aja masalah, ya pertama cari tahu dulu nih akar permasalahannya apa. Terus sama kayak Jen tadi bilang ya, bawa santai aja dulu, diskusi sama rekan-rekan yang terkait, pihak-pihak yang terkait, baru nanti kita cari solusinya. Karena kalau misal kita langsung ngambil tindakan di tempat, khawatirnya ada pihak-pihak lain yang merasa dirugikan, atau bahkan tindakan-tindakan yang aku ambil itu ya salah dan merugikan berbagai pihak gitu sih. Bagaimana persiapan Jen sama Legend dalam mencapai rencana setelah perkuliahan? Aku boleh Legend dulu kali ya. Oke, kalau untuk lulus lah ya, karena kan sistem TA kita tuh ya udah dipilihin ya, terus judul juga ya, sekarang udah mulai dari sekarang udah baca-baca referensi, bahkan rencana mau ada bimbingan nanti. Nah terus kalau untuk nanti ketika misal memang ada rezeki, terus insya Allah nanti mau buka usaha, ya untuk usahanya udah beberapa usaha, ada beberapa opsi pilihan usaha yang bakal dibuat, cuman masih lihat kondisi nanti ketika rencananya baru mau dimulai. Karena kan kalau usaha ya harus lihat sekitar juga, harus lihat
baca pasar, terus survei dan lain-lain gitu. Itu juga belum dipersiapkan karena melihat keadaan dulu sih. Oke, kalau Jenderal sendiri bagaimana? Persiapan buat masa depan ya, yang pasti sekarang nyelesain capstone desain dulu, banyak-banyak baca referensi, jangan mageran buat segera selesai lah, karena targetnya dari dosen pembimbing pun udah ada, jadi ya kita nggak boleh malas-malasan. Dan untuk nextnya paling ya perbanyak kegiatan yang bisa nambah di CV sih, kayak soft skill dan hard skill. Terus ya perbanyak cari informasi buat di beasiswanya, paling itu aja sih. Oke, aku mau nanya dong pada Jen sama Legend sendiri, bagaimana sih pandangan Jen sama Legend terhadap generasi TikTok sekarang? Oke, boleh Jen dulu kali ya. Oke. Generasi TikTok sekarang udah bisa digunain banyak hal ya, dari yang cari uang, terus cari sensasi juga bisa, dan ngasih informasi juga bisa. Pandangan gue mungkin kalau TikTok bisa digunain untuk hal yang positif, ya kenapa enggak? Banyak kok yang bisa diambil sisi positifnya ya, walaupun negatifnya juga ada. Dan KMT sendiri juga punya TikTok ya, Let ya? Yap. TikToknya di @kmt115. Jadi kalau teman-teman nanti mau follow TikToknya KMT, itu bisa banget di @kmt115. Jangan lupa follow. Oke, kalau Legend sendiri gimana sih tanggapannya tentang generasi TikTok yang sekarang? Sebenarnya generasi TikTok ada yang bagus, ada yang ya bisa cuman ya negatif lah bahasanya. Cuman balik lagi ke si pengguna TikTok itu, tujuan dia buka TikTok tuh apa gitu. Kalau misalnya emang mau nyari info itu ya banyak, karena kayak Jen tadi bilang ya, TikTok udah bisa banyak digunakan gitu. Jadi memang sebenarnya balik ke diri masing-masing terhadap penggunaan TikTok tuh untuk apa gitu. Oke. Kira-kira ada nggak sih tips dan trik buat Jen dan Legend nih ngadepin dosen-dosen yang katanya killer gitu? Ada nggak sih kira-kira tips and triknya? Oke, mau Jen dulu kali ya? Gue dulu. Oke. Dosen killer ya sebenarnya apa ya? Cuman bisa kita hadapin aja sih. Kita ikutin aja kuliahnya, mau dia apa. Sebisa mungkin jangan tidur pas kuliahnya, sebisa mungkin fokus di apa yang dia sampein, karena itu aja kuncinya buat ngadepin dosen killer. Gak ada kunci lain sih, kalau menurut gue ya. Tapi kalau Zimar punya pandangan lain? Oke, kalau menurut Legend sendiri gimana? Sebenarnya untuk menghadapi dosen killer itu ya sama. Cuman kalau kita ambil sisi positif menghadapi dosen killer itu ada gitu. Sisi positif itu kita belajar untuk menurunkan ego kita masing-masing gitu. Karena kan kalau misal kita menghadapi dosen killer, terus kita egonya sama-sama setara atau bahkan lebih tinggi dari dosen itu, ya udahlah, wassalam gitu kan matkul kalian gitu. Cuman itulah sisi positif yang bisa ku ambil. Ya ego gua, ku turunkan lah ego gua gitu. Oke. Gitu. Ada nggak sih Jen sama Legend sendiri wejangan buat maba-miba yang baru masuk Telkom nih? Dari siapa nih? Aku boleh Legend dulu kali ya? Legend dulu. Oke. Yang baru masuk Telkom ya, atau baru masuk kampus gitu. Ya apa ya? Pertama jangan salah jurusan pastinya. Jangan sampai salah langkah untuk menentukan jurusan apa yang bakal kalian ambil. Karena ketika kalian baru sadar jurusan yang kalian ambil itu salah, itu bakal repot. Ya ibaratnya kalian udah nyebur ya mau nggak mau ya udah berenang aja gitu. Terus adaptasi sama lingkungan kuliah, karena memang beda banget sama lingkungan sekolah ya, kegiatannya atau bahkan teman-temannya, circle-nya, dosennya dan lain-lain. Sama untuk yang merasa harus siap juga lah, kalau misal ini bagi yang ngerantau aja ya, harus siapkan diri gitu aja. Oke, kalau menurut Jenderal sendiri gimana? Buat maba-miba ya yang baru, pertama beradaptasi dulu dengan budaya yang ada di Jawa Barat, terlebih yang rantau, beradaptasi dengan lingkungan kampus, karena yang benar tadi yang bilang lingkungan kampus sama lingkungan sekolah SMA itu beda jauh banget, dan kalian harus beradaptasi dengan itu. Terus kenali potensi diri kalian, terus cari tahu apa yang ingin kalian lakukan ke depannya, jangan sampai salah langkah yang tadi Letin juga udah bilang, dan manfaatkan waktu 4 tahun nanti kalian di Telkom dengan semaksimal mungkin, explore apa yang bisa kalian explore, karena ketika nanti kalian udah nggak di Telkom lagi, udah nggak kuliah lagi ya, itu akan jadi satu hal yang akan kalian sesali, kenapa pas di Telkom, kenapa pas gua kuliah gua nggak lakuin banyak hal.
Dan paling pesannya untuk Mamba Miba yang baru dan untuk seluruh teman-teman warga elektro, KMTE udah punya kantin sendiri ya. Yap. Udah punya kantin sendiri namanya Distrik 115. Itu ada di dekat perumahan Palem 2. Silakan kalian cek aja, bisa datang langsung juga. Kalian bisa makan, minum, bisa chill bareng teman-teman kalian dan ajak sebisa mungkin teman-teman kalian untuk mampir ke situ. Paling itu sih dari gua. Oke, aku mau nanya nih pertanyaan terakhir buat Jen sama Let Jen. Ada nggak sih saran dan masukan tentang pengalaman perkuliahan? Oke, boleh Let Jen dulu kali ya. Oke. Saran dan masukan untuk perkuliahan ya apa ya? Paling benar kata Jen tadi, jangan sampai kalian nyesel karena kalian tuh nggak ngikut apa-apa gitu. Ya entah lab, organisasi, kepanitiaan, bahkan jadi asisten dosen dan lain-lain. Jangan sampai ketika kalian sudah lulus dan di CV kalian tuh bingung, oh iya, aku selama kuliah tuh ikut apa aja ya. Jangan sampai seperti itulah. Usahain manfaatkan 4 tahun kuliah kalian ini dengan sebaik-baiknya. Oke, kalau Jen sendiri gimana? Apa tadi pertanyaannya? Saran dan masukan tentang pengalaman perkuliahan. Paling saran dari gua, maksimalin waktu kuliah kalian, jangan malas-malasan ya. Udah saatnya kuliah, kalian kuliah. Di samping itu ya kalian bisa udah istirahat, boleh main dan lain sebagainya. Biar kalian nggak banyak buang-buang waktu juga, biar kalian juga bisa lulus dengan waktu yang tepat 4 tahun. Jadi ya ketika kalian kuliah, silakan kuliah dulu, baru di luar itu kalian bisa explore. Dan kalau kalian punya masalah, jangan lupa untuk berbagi dan cerita ke teman-teman kalian. Takutnya kalian bebannya begitu berat dan akhirnya bisa ganggu perkuliahan kalian. Jadi jangan sungkan untuk berbagi sih, jangan sungkan untuk bercerita, saran dari gua. Nah, Elektrizen udah tahu kan info-info menarik seputar pengalaman dan perjalanan kedua tokoh penting yang ada di Elektro ini. Aku sebagai moderator mengucapkan terima kasih banyak kepada Jenderal Reza dan Legend Zinmar yang udah datang pada podcast kita kali ini. Oke, aku mengingatkan buat teman-teman jangan lupa follow Instagram dan TikTok KMTE yaitu @KMTE115. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah. Jangan lupa datang ke Distrik 115.